Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang harga pokok standar. Sebelum memulainya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Adek Putri Junaini. Nama saya Rindy Almastari. Nama saya Stiani Aini Tias. Baiklah, kita akan mulai pembahasan yang pertama. Pembahasannya ada 3. Yang pertama yaitu biaya standar yang akan dijelaskan oleh Setiani Ayuning Tias. Yang kedua, harga pokok standar yang akan dijelaskan oleh Rindy Elmasari. Dan yang ketiga, perhitungan dan analisa selisih yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, kita akan mulai dengan biaya standar yang akan dijelaskan oleh Setiani Ayuning Tias. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Biaya standar memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah biaya bahan baku standar, dan yang kedua biaya tenaga kerja standar, dan yang ketiga biaya overhead pabrik standar. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku standar adalah biaya yang seharusnya terjadi untuk membuat satu satuan produk yang tertentu, yang memiliki 2 komponen, yaitu kuantitas bahan baku dan harga bahan baku. Kuantitas bahan baku dapat ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama, penyelidikan teknis, dan yang kedua, analisa catatan masa lalu. Dan untuk harga bahan baku memiliki 2 cara juga. Yang pertama, harga unit bahan baku langsung yang akan harus dibeli, dan yang kedua, perubahan harga yang terjadi selama 1 tahun bersangkutan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu biaya tenaga kerja standar. Dapat dilihat pada slide yang ditampilkan, biaya tenaga kerja langsung yang seharusnya terjadi untuk membuat satu satuan produk tertentu, seperti halnya dengan biaya bahan baku standar. Biaya tenaga kerja terdiri dari 2 unsur. Yang pertama, jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Yang pertama, biaya tenaga kerja standar dapat ditentukan dengan menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang ada. Yang kedua, tarif upah standar yang dapat ditentukan yang pertama dengan cara perjanjian dengan organisasi karyawan, yang kedua perhitungan tarif upaya dalam keadaan operasi normal. Selanjutnya yang ketiga, yaitu biaya overhead pabrik standar, yang dapat dilihat pada slide bahwasanya pengertiannya adalah biaya overhead pabrik standar ini terdiri dari jam standar dan harga tarif standar. Terlebih dahulu harus ditetapkan dengan besarnya biaya tetap dan variabel sebagai standar. Standar untuk biaya overhead pabrik menggunakan flexible budget. Di sini dapat dilihat biaya overhead pabrik standar dapat ditentukan dengan yang pertama menyusun anggaran biaya atau BOP-nya sendiri dengan memperhatikan tingkat kegiatan. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk, diantaranya seperti satuan produk, jam mesin, atau biaya tenaga kerja langsungnya. Oke, yang berikutnya saya akan menjelaskan manfaat sistem biaya standar. Dapat dilihat pada slide yang ditampilkan, yang pertama adalah sistem biaya standar yang dirancang untuk mengendalikan biaya, dan yang kedua, sistem biaya standar yang memberikan pedoman kepada manajemen untuk beberapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Dan yang terakhir, sistem biaya standar menyajikan analisa penyimpanan biaya sesungguhnya dan biaya standar. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan sistem biaya standar. Yang pertama, kelebihannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa memungkinkan bahwasanya kelebihannya
memungkinkan reduksi biaya produk. Dan yang kedua, meningkatkan pengendalian biaya dan evaluasi kerja. Yang ketiga, informasi yang lebih baik dari perencanaan. Untuk kekurangannya, yang pertama, terlalu menekan pada moral. Yang kedua, laporan biaya standar tidak tepat waktu. Yang ketiga, insentif pembentukan persediaan. Yang keempat, varian laba dapat saja salah diinterpretasikan. Dan yang terakhir, penekanan pada standar mungkin mengabaikan objek yang penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rindi. Baiklah, saya akan membahas tentang harga pokok standar. Harga pokok standar adalah harga pokok yang ditentukan di muka sebelum proses produksi berjalan dan merupakan harga pokok yang seharusnya untuk membuat satu produk tertentu berdasarkan kondisi-kondisi ekonomi yang tertentu. Lanjut. Harga pokok standar memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, mempunyai sifat yang sama dengan harga pokok taksiran, yaitu sama-sama ditentukan di muka sebelum proses produksi berjalan. Yang kedua, ditentukan dengan cara teliti dibandingkan dengan harga pokok taksiran atau harga pokok yang seharusnya. Yang ketiga, dapat dipakai sebagai dasar penilaian terhadap harga pokok yang sebenarnya karena merupakan harga pokok yang seharusnya pada kondisi tertentu. Yang terakhir, penyimpangan harga pokok yang sebenarnya terhadap harga pokok standar dapat dipakai sebagai dasar pengendalian biaya. Proses penentuan harga pokok standar ada 3. Yang pertama, penentuan standar. Yang kedua, penentuan biaya. Yang ketiga, pencatatan harga pokok standar. Yang pertama, saya akan membahas tentang penentuan standar. Yang pertama, standar teoritis. Standar teoritis yaitu merupakan hasil terbaik yang dicapai dalam pelaksanaan atau hasil ideal. Oleh sebab itu, standar teoritis merupakan ukuran untuk pelaksanaan terbaik, tetapi karena dalam praktek sulit dicapai, maka harga standar ini jarang digunakan. Yang kedua, rata-rata biaya periode yang lalu. Yang ketiga, ada standar normal. Terus yang keempat, hasil terbaik yang dapat dicapai. Yang kedua, penentuan biaya. Penentuan biaya memiliki beberapa golongan. Yang pertama, biaya bahan standar, yaitu ditentukan setelah terlebih dahulu mengadakan spesifikasi produk yang akan dihasilkan berdasarkan ukuran, bentuk, kualitas, dan warna. Yang kedua, biaya tenaga kerja standar ditentukan dengan cara yang pertama, dengan memperhatikan keadaan tata letak peralatan, sifat alat-alat produksi, kemampuan karyawan, serta komunitas bahan. Yang kedua, penentuan jam kerja dapat didasarkan atas rata-rata jam kerja periode yang lalu. Yang ketiga, menentukan tarif upah standar ditentukan melalui kontrak upah periode yang lalu atau melalui perhitungan dalam keadaan operasi normal. Yang terakhir, biaya overhead pabrik standar ditentukan dengan cara yang pertama menentukan anggaran BOP, yang kedua menentukan dasar pembebanan, yang ketiga menentukan tarif BOP. Terus ada pencatatan harga pokok standar. Pencatatan harga pokok standar memiliki beberapa golongan juga. Yang pertama, metode partial plan. Di sini metode ini perkiraan barang dalam proses yang pertama debit, yaitu biaya yang sesungguhnya, yang kedua kredit, biaya standar. Selisih antara biaya standar dan biaya sesungguhnya dihitung pada akhir periode akuntansi setelah pencatatan barang jadi metode single plan, yaitu dalam metode ini perkiraan barang dalam proses yang debit biaya standar, yang kredit biaya standar. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar setiap saat dapat dihitung berdasarkan data dari bon pemakaian bahan dan kartu jam kerja. Baiklah, akan dilanjutkan sama Adek tentang perhitungan dan analisis selisih.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perhitungan dan analisa selisih. Yang pertama yaitu ada selisih biaya bahan baku, yang kedua selisih biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga selisih biaya overhead pabrik, yang keempat selisih komposisi bahan dan selisih hasil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu selisih biaya bahan baku. Ada dua pembahasan. Yang pertama, kuantitas pemakaian bahan baku yang sebenarnya berbeda dengan kuantitas bahan baku menurut standar, yaitu mempunyai rumus selisih kuantitas atau selisih pemakaian sama dengan kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya. Jika terdapat laba yaitu apabila kuantitas standar melebihi kuantitas sesungguhnya, sedangkan terdapat rugi yaitu apabila kuantitas standar lebih kecil dibanding kuantitas sesungguhnya. Yang kedua, harga bahan baku yang sesungguhnya berbeda dengan harga bahan baku menurut standar. Mempunyai rumus selisih harga bahan sama dengan harga standar dikurang harga sesungguhnya dikali dengan kualitas sesungguhnya. Memperoleh laba yaitu apabila harga standar lebih besar dibanding dengan harga sesungguhnya, sedangkan memperoleh rugi yaitu apabila harga standar lebih kecil daripada harga sesungguhnya. Contoh soal, PT Abadi adalah perusahaan industri yang memproduksi barang Y. Harga pokok ditetapkan berdasarkan metode harga pokok standar. Untuk biaya bahan baku ditetapkan standar sebagai berikut. Kuantitas standar bahan baku sama dengan setengah kilo per unit. Harga standar bahan baku Rp1.000 per kilo. Data produksi untuk bulan September 2010, jumlah produksi sama dengan 1.000 kg, jumlah pemakaian bahan baku 550 kg, harga bahan baku yang sebenarnya yaitu 950 per kilogram. Berdasarkan keterangan tersebut, perhitungan data analisa selisih biaya bahan baku dapat dibuat sebagai biaya bahan baku sesungguhnya sama dengan 550 dikali Rp950, memperoleh hasil 522.500. Biaya bahan baku menurut standar yaitu 1.000 dikali dengan setengah kilogram per unit dikali dengan harga standar bahan baku yaitu Rp1.000 per kilogram, memperoleh hasil yaitu Rp500.000. Jadi dengan hasil selisih biaya bahan bakunya yaitu biaya bahan baku yang sesungguhnya dikurangi biaya bahan baku menurut standar, memperoleh hasil 22.500. Dan 22.500 ini adalah rugi karena biaya bahan baku sesungguhnya lebih besar dibanding dengan biaya bahan baku standar. Contoh soal selisih kuantitas dan selisih harga. Selisih kuantitas seperti dengan yang ada di slide yaitu selisihnya Rp50.000 karena memperoleh hasil rugi karena kuantitas yang sebenarnya melebihi dengan kuantitas standar. Sedangkan selisih harga juga memperoleh selisih harga bahan bakunya memperoleh laba karena harga sesungguhnya lebih kecil dibanding dengan harga standar. Makanya memperoleh laba. Sedangkan biaya bahan baku tadi memperoleh rugi 22.500 karena karena harga yang sesungguhnya melebihi dengan harga standar. Selisih biaya tenaga kerja langsung. Selisih efisiensi merupakan selisih yang timbul karena jam kerja sebenarnya tidak sesuai dengan jam kerja standar. Oleh karena itu, untuk menentukan selisih efisiensi terlebih dahulu harus ditentukan jam kerja standar yang ditentukan dengan cara unit ekuivalen dikali jam standar per unit. Rumus untuk menghitung selisih efisiensi upah yaitu jam kerja standar dikurangi jam kerja sesungguhnya. Tarif upah standar laba jika terdapat jam kerja standar
melebihi jam kerja sesungguhnya, sedangkan rugi didapat jam kerja standar lebih kecil dibanding jam kerja sesungguhnya. Selisih tarif upah merupakan selisih yang timbul karena tarif upah sebenarnya tidak sesuai dengan tarif upah standar. Rumus untuk menghitung selisih tarif upah yaitu STU sama dengan tarif upah standar dikurang tarif upah sesungguhnya dikali dengan jam kerja sesungguhnya. Jika terdapat laba yaitu tarif upah standar melebihi dengan tarif upah sesungguhnya. Jika terdapat rugi yaitu tarif upah standar dikurangi lebih kecil dibanding tarif upah sesungguhnya. Contoh soalnya sama dengan yang tadi. Contoh soalnya seperti yang ada di slide dengan selisih efisiensi upahnya 5.000 yaitu memperoleh laba, sedangkan selisih biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 244.500 yaitu memperoleh rugi. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu tentang selisih biaya overhead pabrik. Ada 3 metode. Yang pertama metode 2 selisih, yang kedua metode 3 selisih, dan yang ketiga metode 4 selisih. Yaitu yang pertama ada selisih metode 2 selisih, yaitu yang pertama selisih terkendali. BOPSS ini adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Seperti yang ada di slide, berikut penjelasannya tentang labanya, yaitu BOP sesungguhnya lebih kecil dibanding dengan BOP yang dianggarkan pada jam standar, sedangkan terdapat rugi BOP sesungguhnya melebihi dengan BOP yang dianggarkan pada jam standar. Yang kedua, selisih volume. Untuk selisih volume memiliki rumus seperti yang ada di slide. Di selisih volume apabila BOP standar lebih besar daripada BOP yang dianggarkan, maka akan memperoleh laba. Begitupun sebaliknya. Contoh soalnya seperti yang ada di slide, dan jawabannya yaitu jumlah produksi sesungguhnya dikali dengan jam kerja standar rupiah 750 didapat dari BOP tetap ditambah BOP variabel. Sedangkan biaya yang sesungguhnya lebih besar dibanding dengan BOP standar. Selanjutnya, analisa selisih. Untuk mencari analisa selisihnya yaitu BOP tetap dikurangi dengan BOP variabel, didapat hasil dengan selisih terkendalinya yaitu Rp1.600.000 memperoleh hasil rugi, sedangkan selisih volume BOP yang dianggarkan dengan BOP yang dibebankan memperoleh hasil selisih volume 1.400.000. Jadi total selisih BOP-nya 1.600.000 yaitu rugi dikurang dengan 1.400.000 didapat dengan hasil Rp200.000 yaitu hasilnya rugi. Okay, next. Metode 3 selisih. Yang pertama selisih pengeluaran, yang kedua selisih efisiensi, dan yang ketiga selisih kapasitas. Selisih pengeluaran, perhitungan selisih pengeluaran dapat digambarkan sebagai berikut. Selisih kapasitas mempunyai rumus sebagai berikut, yaitu BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dikurang dengan BOP standar pada jam kerja sesungguhnya dengan mempunyai rumus jam kerja sesungguhnya dikali tarif BOP standar, memperoleh selisih kapasitas sebagai berikut. Labanya BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya lebih kecil dari BOP standar, sedangkan ruginya BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya lebih besar dibanding dengan BOP standar.
Sedangkan selisih efisiensi mempunyai jam kerja standar dikurangi jam kerja sesungguhnya dikali dengan tarif BOP standar. Laba didapat yaitu jam kerja standar lebih kecil dibanding jam kerja sesungguhnya. Rugi didapat yaitu jam kerja standar melebihi dengan jam kerja sesungguhnya. Contoh soal yang analisa dua selisih dengan contoh soalnya sama dengan seperti sebagai berikut. Didapat analisa selisih BOP yang sesungguhnya 7.700.000, BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya yaitu BOP tetap ditambah dengan BOP variabel memperoleh hasil 6.100.000 dikurangi dan memperoleh selisih pengeluaran yaitu 1.600.000. Sedangkan selisih kapasitas BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya yaitu 6.100.000. BOP standar pada jam kerja sesungguhnya memperoleh hasil 7.687.500 dengan selisih kapasitas yaitu 1.587.500. Sedangkan selisih efisiensi yaitu setelah didapat dengan hasil rumus itu 1.587.500 dikurangi dengan 1.600 jadi memperoleh hasil 187.500. Jadi total selisih BOP-nya yaitu rugi sebesar Rp200.000. Selanjutnya, metode 4 selisih metode 4 selisih ini yaitu selisih efisiensi tetap dengan rumus jam kerja standar dikurang dengan jam kerja sesungguhnya dikali dengan tarif BOP variabel. Jam kerja standar JKST tadi jam kerja standar, JKSS adalah jam kerja sesungguhnya. Sedangkan selisih komposisi bahan dan selisih hasil apabila dalam proses produksi dipakai lebih dari satu jenis bahan baku, maka selisih yang timbul antara biaya bahan baku standar dengan bahan baku yang sesungguhnya meliputi yang pertama, selisih karena pemakaian bahan baku berbeda dengan bahan baku menurut standar, baik kuantitas maupun harga. Yang kedua, selisih karena komposisi pemakaian bahan baku berbeda dengan komposisi menurut standar, yaitu atau selisih komposisi bahan, material mix variance. Yang ketiga, selisih hasil, yaitu selisih yang timbul karena selisih antara rendemen bahan menurut standar berbeda dengan remenden yang sebenarnya. Selisih hasil bahan atau material yield variance. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.